Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Evi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini kami dari kelompok 2 akan melaksanakan video sosial eksperimen untuk menanyai terkait pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswi dan mahasiswa. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, Khairunisa dengan NIM terakhir 203. Saya Sufia Zaman Sarmita dengan NIM terakhir 188. Saya Imtiaz Kistinisa dengan 3 NIM terakhir 200. Saya Arum Sunu Fatimah dengan NIM terakhir 189. Saya Yohanes Wijaya Hadria Utama dengan NIM terakhir 202. Dan saya Janitra Dilan Pratama dengan 3 NIM terakhir 191. Selamat menyaksikan videonya. Halo Kak, sebelumnya namanya siapa? Sebelumnya namanya di sini aku Rudi Andika Arif, biasa dipanggil Rudi. Dari Prodi? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 24. Oke. Jadi saya punya pertanyaan mengenai Pancasila. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai filsafat Pancasila? Apakah masih aktual di zaman sekarang? Kalau misalnya menurut saya sendiri, filsafat Pancasila itu di sini sebenarnya masih sangat aktual ya buat dipakai buat zaman sekarang, karena mau kita zamannya udah berubah-ubah, itu namanya Pancasila kan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kalau misalnya kita ngerubah Pancasila itu sendiri, itu artinya kita bakal ngerubah dasar apa yang menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai bangsa Indonesia. Jadi menurut aku itu masih aktual. Oke, makasih ya Kak sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Karin, kelas berapa? 7. Izin ya bertanya buat Pancasila. Siapa yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI? Muhammad Muhammad Iya. Yamin sama Supomo. Ya, satu lagi. Soekarno. Oke, benar. Makasih ya. Permisi Kak, jadi sebelumnya izinkan kami untuk menanyai terkait pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Oke, jadi nama saya Rindwi Aryani dan saya di sini sebagai mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi untuk pertanyaannya, mengapa Pancasila dipakai sebagai dasar negara Indonesia? Ini tergantung pemahaman kakak itu. Oke, jadi Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai berbangsa dan juga menjaga persatuan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan selain itu juga Pancasila menjawab tantangan kebinekaan seperti keadilan, toleransi dan juga gotong royong. Begitu. Sebelumnya, makasih Kak atas waktunya. Masalah. Boleh perkenalan dulu nggak namanya siapa? Ya, nama saya Muhammad Afan Rizky, panggilan saya itu Afan. Nama saya Maheswa Rana Lawisa Dewa, panggilannya Nala. Nama saya Talang Buana Putra, panggilannya Lalang. Sebelumnya aku mau nanya, sila ketiga itu kalian tahu nggak apa? Persatuan Indonesia. Oke. Terus kalian tahu nggak makna sila ketiga? Satu-satu jawabnya? Boleh? Boleh. Ya, jadi apa nih? Kalau dari saya, Persatuan Indonesia itu artinya kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika tuh. Itu juga bisa dikaitkan dengan Persatuan Indonesia yang mungkin dalam keberagaman ini baik dari suku, agama maupun ras itu kita bersatu di situ dalam menyongsong keragaman dengan gotong royong, dengan bersikap toleransi seperti itu ya. Apa nih? Ya mungkin hampir sama seperti kayak Nala itu kan, ini Indonesia kan negara yang beragam, banyak suku, banyak budaya, dan itu disatukan oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia itu. Ini pertanyaannya agak beda deh sedikit ya. Aku mau nanya, kan tadi udah dijelasin nih. Terus untuk penerapan sila ketiga di lingkungan sekolah itu gimana? Kalau pendapat sila ketiga di sekolah mungkin kayak yang tadi bilang Nala kan gotong royong. Jadi kalau misal di tiap kelas kan ada kelas 17 kan. Dan itu mungkin tiap selesai sekolah nanti ada piket. Nah itu kan contoh gotong royong yang sangat sederhana di sekolah ya. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Namanya siapa Mas? Rafael. Iya. Dari kelas berapa Mas? Kelas 9. 9, Iya. 9 SMP. Masnya tahu Pancasila kan? Tahu. Nah, ini pertanyaan untuk seputar Pancasila Mas. Sebutkan sila pertama Mas. Sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ya. Terus untuk
dalam mengamalkan sehari-hari gimana ya Mas? Ya, Contohnya. menghargai orang lain yang sedang beribadah misalnya, terus tidak tidak mengejek agama orang lain, seperti itu Mas. Oke, gitu ya Mas. Ya. Makasih jawabannya Mas. Terus ada lagi. Tahu sila kelima kan Mas? Tahu, Apa Mas? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Mengapa kita harus bersikap adil Mas? karena kalau kita tidak bersikap adil, seluruh masyarakat Indonesia itu kemungkinan tidak mendapatkan haknya itu tidak sama loh Mas. Jadi misal yang satunya mendapatkan hak yang bagus, satunya tidak mendapatkan hak yang sesuai. Emangnya pengertian adil itu apa sih Mas? Adil itu kayak sama gitu Mas soalnya. Kalau yang saya tahu pokoknya sama gitu. Sama ratakan gitu Iya. ya Mas. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas di zaman sekarang ideologi Pancasila itu masih cocok nggak sih digunakan pada zaman sekarang? Cocok Mas. Cocoknya karena apa Mas? Karena semua yang ada di Indonesia itu termasuk kayak misal undang-undang, peraturan-peraturan di Indonesia itu kan didasari sama Pancasila kan Mas. Nah, jadi Pancasila itu masih berguna lah di masa gini gitu. Oke, begitu aja Mas. Oke, terima kasih ya Mas. Kak, di sini saya mau tanya, namanya siapa ya? Namaku Farel Suragifari, Dari prodi apa? pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya mau tanya seputar Pancasila. Mengapa Pancasila itu mampu menahan gelombang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Oke, kalau menurut saya sendiri, kenapa Pancasila bisa menahan gelombang ideologi itu? Ini kan berarti kan bahasa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai kayak pedoman gitu loh, buat mandang ini kira-kira ideologi, misalnya ideologi A ini kira-kira sesuai nggak sama kebudayaan Indonesia, cocok nggak sama bagaimana pemerintahan Indonesia gitu, terus apakah cocok dengan norma juga, jadi kira-kira pantas nggak sih buat masuk, apakah pantas buat diterima. Jadi mungkin itu bisa menolong buat bangsa Indonesia buat kira-kira ya menyaring lah ini ideologi masuk atau enggak, apakah sebaiknya dihindari ataukah bisa disaring dulu, misalnya yang baik diambil terus yang jelek dibuang. Ya mungkin kurang lebih gitu sih Kak. Jadi misalnya mungkin ada ideologi A nih, ntar misal ada bangsa Indonesia itu mikir kalau misalnya ini ideologi A ini sesuai nggak sama Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, kelima, ini kira-kira cocok gak sih? Kalau nggak cocok berarti jangan diambil, kalau cocok berarti masuk. Itu Kak sih menurut saya. Terima kasih ya Kak. Sama Kak. Oke, sebelumnya ini namanya siapa aja nih? Ian. Riko. Hakmi. Rizal. Dari SMA mana? SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jakarta. Ini pada kelas berapa ini? Kelas 11 semua. Kelas 11 semua. Kelas 11. Oke. Sebelumnya saya di sini mau ngasih wawancara. Sebentar ya Mas. Sebelumnya tahu nggak sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terus apa makna dari sila ketiga tersebut? Yang mau jawab? Ada nggak? Rizal. Rizal kan kamu. Maknanya banyak. Ya banyak sih ya. Maksudnya kayak dari Indonesia yang beragam itu kan kayak beragam budaya, beragam suku. Terus ya di sila ketiga itu kita harus dari keberagaman itu kita harus bisa mempersatukan keberagaman itu. Terus soal kedua ya Mas. Kalau cuma 3 soal dong. Tahu dari sila kedua kan Mas? Iya. Oke. Sebutkan contoh penerapan sila kedua di rumah. Di rumah Ya di rumah. membantu orang tua. Ya. Misal mengerjakan pekerjaan rumah kayak mencuci piring, mencuci baju dan lain-lain. Oke. Terus Sudah satu aja. satu lagi soal ketiga. Soal 3, mengapa kita harus menghormati teman yang berbeda agama yang sesuai dengan nilai sila ke-1? Sebagai ini Mas, toleransi kan di Indonesia ini ada banyak agama yang diakui oleh ya ada banyak kepercayaan. Jadi kita harus saling toleransi itu agar masyarakat tetap rukun dan tidak terpecah belah gitu. Kalau misalnya tidak toleran kan nanti ada konflik dan segala macam. Gitu. Terus terima kasih ya Mas dari SMA 8 ya Mas? SMA 6. SMA 6 maaf. Terima kasih. Sebelumnya di sini dengan siapa? Namanya siapa? Oh, saya Arifin, Mas. Arifin. Oh iya.
dari mana asal? Asal rumah atau asal mas? Asal masnya? Oh, asalnya dari Kulon Progo mas. Oh, Kulon Progo. Oke. Di sini saya akan memberikan satu pertanyaan ya mas. Siap mas? Insya Allah mas. Siap. Oke. Mengapa Pancasila dipakai sebagai dasar negara Indonesia? Itu karena pemikiran dari petinggi-petinggi bangsa sebelumnya mas, yang sudah dirumuskan di dalam rapat seperti itu. Dan Pancasila itu menjadi cerminan bangsa Indonesia itu sendiri mas. Seperti itu. Ya, itu jawabannya. Ya. Oke. Sekian, terima kasih. Cuma satu pertanyaan doang ya mas. Oh ya. Terima kasih ya mas. Ya sama-sama mas. Sekian dari video sosial eksperimen yang telah kami laksanakan dan listener yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi yang menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.